Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok B1 kelas B yang akan mempresentasikan final project berjudul analisis klasifikasi kategori pada portal berita liputan 6 berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Recurrent Neural Network (RNN) classifier. Untuk itu, izinkan kami, saya Andi Halil Gibran Tri Anugrah AR, serta rekan kami Isla Inaya Bahar dan juga Muhammad Rizaldi untuk membawakan materi hari ini. Problem atau masalah atau latar belakang yang mendasari judul ini ialah berdasarkan dari data box terkait dengan merek media yang paling dipercaya responden pada tahun 2023, sedangkan Liputan 6 menduduki urutan keempat dari tingkat kepercayaan responden terhadap penyajian berita. Karena di dalam era digital ini pastinya media sosial dan juga portal berita itu menjadi sumber rujukan utama informasi pada masyarakat. Untuk itu, portal berita akan mengumpulkan dan juga menampilkan berita-berita dari berbagai sumber yang akan ditampilkan untuk disediakan sebagai bahan informasi oleh pembaca atau penikmatnya. Portal berita juga pastinya akan mengelompokkan berita dalam kategori umum dan juga berbagai sub-sub kategori lainnya untuk menampilkan berbagai berita yang lebih spesifik untuk pembacanya dapat melihatnya. Kemudian, berkaitan dengan hal tersebut, ada solusi yang kami tawarkan, yakni berkaitan dengan tantangan klasifikasi, makanya kami mengangkat judul berkaitan dengan penggunaan RNN. Solusi ini akan memanfaatkan kemampuan RNN untuk mempertahankan informasi dari sebelumnya, serta akan membantu dalam memahami konteks keseluruhan dari sebuah teks. Lalu juga ada meningkatkan efisiensi pengelolaan konten di portal berita, contohnya di liputan6.com, serta akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui kategorisasi artikel yang lebih akurat dan juga lebih mendalam. Dan pastinya akan membuka lebih banyak peluang-peluang eksplorasi lebih lanjut terkait dengan pemodelan, penggunaan, dan juga metode dari RNN itu sendiri. Berkaitan dengan metode akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizaldi dan juga akan memaparkan terkait dengan apa itu Recurrent Neural Network. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam analisis klasifikasi kategori pada portal berita Liputan 6 berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Recurrent Neural Network atau biasa disingkat RNN classifier. Adapun metode yang pertama yaitu ada data, yang dimana dalam jurnal ini kami menggunakan data teks berita yang dikumpulkan melalui scraping dengan menggunakan Google Colab dengan bahasa Python itu sendiri. Dataset ini memiliki dua atribut, yang dimana atribut pertama yaitu konten teks berita dan label kategori, yang di dalamnya terdiri dari kata tekno dan bisnis. Masing-masing terdiri dari 50 rekor, yang dimana dari 50 rekor ini terdapat pelabelan yang dilakukan secara otomatis menggunakan bahasa Python di Google Colab dan disimpan di dalam format CSV. Adapun metode yang kedua yaitu text mining, yang dimana text mining ini sendiri adalah suatu proses ekstraksi pola atau informasi dan pengetahuan yang sangat berguna dari sejumlah data yang tidak terstruktur dan bertujuan untuk mendapatkan suatu pola-pola data, tren, ataupun pengetahuan potensial dari data teks itu sendiri. Yang ketiga, ada scraping dan crawling. Yang pertama itu ada web crawling, yang dimana itu adalah suatu proses otomatis untuk mengunjungi suatu halaman-halaman web di sebuah internet yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi penting. Adapun web scraping yaitu adalah proses otomatis untuk mengekstraksi sebuah informasi yang spesifik pada halaman web yang telah diakses melalui web crawler atau yang telah diakses oleh web crawler. Penjelasan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu Recurrent Neural Network atau biasa kita singkat RNN. Recurrent Neural Network atau biasa disingkat RNN adalah sebuah algoritma dalam bidang pembelajaran mesin yang biasa dikenal memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memproses sebuah data urutan seperti sebuah teks. RNN ini sendiri sangat cocok digunakan dalam berbagai macam tugas-tugas
yang melibatkan pemrosesan bahasa alami atau biasa kita ketahui yaitu Natural Language Processing atau NLP, termasuk beberapa klasifikasi teks. Pada algoritma ini, kami mampu mempertahankan suatu informasi dari sebuah data sebelumnya, sehingga data sebelumnya dapat melakukan kemampuan secara efektif dalam memahami konteks dari sebuah teks secara keseluruhan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, berkaitan dengan metode penelitian yang kita angkat, di sini yang pertama adalah business understanding. Business understanding di sini adalah bertujuan bagaimana mengelompokkan artikel berita yang berada di portal Liputan 6 menjadi kategori tekno dan juga bisnis. Ini adalah bagaimana membantu pengguna untuk menemukan atau membaca artikel sesuai dengan keinginan para pengguna. Dengan analisis ini akan memudahkan pembaca pastinya untuk membaca berita, membantu pengelola portal untuk mengorganisasi atau mengorganisir konten yang lebih efektif. Kemudian ada data understanding. Dalam penelitian ini, data ini berasal dari data teks artikel dari portal Liputan 6 pastinya, yang akan melalui proses web crawling dan juga web scraping. Yang masing-masing data ini akan dikumpulkan 50-50 record dari dua kategori, yang nantinya akan terkumpul menjadi 100 artikel. Untuk itu, kita lanjutkan ke data preparation. Data mentah di sini akan diubah menjadi format yang siap dianalisis atau ditindaklanjuti menjadi beberapa tahapan preprocessing, seperti akan melakukan case folding, tokenisasi, steaming, stop word, dan juga tahapan-tahapan ini akan melakukan atau langkah awal dari tahapan lanjutan, seperti klasifikasi teks. Kemudian kita menuju ke modeling data. Pada tahap ini, data itu akan dipisahkan menjadi data pelatihan dan juga data uji pastinya. Untuk itu, karena kita akan membangun dan juga mengevaluasi model yang telah kita gunakan menggunakan algoritma Recurrent Neural Network ini, dan nantinya model RNN ini akan dibangun untuk memproses data urutan serta konteks teks. Selanjutnya, model evaluasi. Setelah melatih model, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi bagaimana data pengujian dengan memprediksi dan membandingkan label. Kemudian, hasil evaluasi ini pastinya akan memberikan wawasan terkait dengan sejauh mana kemampuan model ini akan bisa diterapkan untuk hal-hal lainnya. Model RNN ini juga akan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan konten klasifikasi artikel pada portal berita pada umumnya, serta Liputan 6 pada khususnya. Kemudian, tahapan deployment. Deployment ini adalah tahapan terakhir dalam metode CRISP-DM yang akan diimplementasikan di lingkungan operasional pada umumnya, yakni tidak hanya melulu pada portal berita, tetapi bisa dikembangkan pada penelitian-penelitian lainnya yang berbasis teks. Kemudian, hasil dan pembahasan yang kita dapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, terkait dengan scraping data. Hasil web scraping dari Liputan 6 ini akan menghasilkan dua kolom tadi, yakni ada teknologi dan juga kolom bisnis. Dan halaman ini akan diunduh menggunakan request dan parsing dengan menggunakan library Beautiful Shop. Dan pada akhirnya, dari tahapan scraping data ini, data bersih dari kedua kategori akan digabungkan di dalam data frame menggunakan library DF News yang berisi teks artikel di kolom konten dan kategori di kolom kelas. Kemudian, langkah selanjutnya adalah clean content. Clean content ini adalah merupakan pemrosesan dalam teks pada kolom konten dalam dataset news dataset menggunakan Python. Di sini adalah langkah pertama atau tahapan awal pre-processing teks. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan langkah kedua dengan menampilkan 5 baris pertama dari kolom konten, dan clean content ini akan membandingkan teks asli dan teks yang sudah diproses atau telah dibersihkan atau melalui tahapan pre-processing itu tadi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan tokenisasi dan padding. Proses tokenisasi dan padding ini adalah berkaitan dengan teks yang diubah menjadi urutan token dan disimpan dalam variabel X. Kemudian padding dilakukan, urutan tersebut dimasukkan ke dalam text sequence. Hasilnya nanti akan menunjukkan 5 baris pertama dari X tadi yang berupa array numerik, yang nantinya lebih lanjut akan dijelaskan di bagian pengkodean oleh Isla Inaya. Kemudian ada encode kode. Encode kode maksudnya adalah langkah ini menjelaskan bagaimana encoding pada kolom kelas dalam dataset news dataset, yang nantinya hasilnya itu akan disimpan dalam variabel Y yang nantinya mengubah nilai numerik ini menjadi bentuk one hot encoding, serta 5 baris pertama dari Y tadi yang telah dilakukan encode ini akan dicetak untuk digunakan sebagai contoh label yang sudah di encode. Kemudian, pemodelan RNN akan dimulai. Proses pemodelan RNN ini menggunakan TensorFlow Crush dimulai dengan menginisialisasi model sebagai sequential, yang nantinya model ini akan dikompilasi menggunakan berbagai macam library yang menunjukkan struktur model dan menunjukkan model parameter untuk
langkah selanjutnya. Kemudian ada akurasi RNN. Akurasi ini merupakan bagian terpenting karena kita akan menunjukkan bagaimana proses evaluasi atau proses data itu belajar menggunakan algoritma RNN ini. Sehingga nantinya bagaimana tingkat akurasi yang dimiliki ini akan dapat diterapkan di pola-pola operasional umum lainnya. Sedangkan di penelitian ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dengan data uji yakni 80%. Lalu, pengembangan atau prediksi dilakukan. Model bidirectional RNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan data uji. Sehingga, meskipun terdapat peringatan eksekusi waktu pada TensorFlow, setidaknya prediksi RNN ini cukup baik untuk dilakukan atau dilaksanakan. Lastly, kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana RNN ini terbukti efektif mengklasifikasikan artikel dalam liputan 6 itu tadi yang menjadikan dua kategori yakni tekno dan juga bisnis, serta berhasil mendapatkan akurasi sebanyak 80% yang menunjukkan bahwa potensi penerapan lebih lanjut cukup mumpuni. Meskipun demikian, tetap ada ruang eksplorasi, tetap ada ruang peningkatan penelitian untuk augmentasi lebih lanjut terhadap peningkatan performa data. Untuk itu, bagian selanjutnya adalah bagian terkait dengan penjelasan code yang akan dijelaskan oleh Saudara Isla Inaya Bahar. Baik, selanjutnya untuk source code yang kami gunakan pada pengklasifikasian data ini, untuk proses scrolling data sendiri, di sini kami menggunakan library request yang nantinya berfungsi untuk mengirimkan permintaan HTTP untuk mendapatkan respon dari portal liputan 6. Kemudian di sini ada fungsi clean text. Clean text ini kami gunakan untuk membersihkan spasi yang berlebih, kemudian baris baru, URL-nya, dan karakter-karakter khusus. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk crawling beritanya. Nah, untuk fungsi ini sendiri nantinya akan mengirimkan permintaan ke halaman utama pada portal liputan 6. Kemudian nanti akan mengambil link dari artikel, kemudian akan mengunjungi setiap link artikel tersebut, kemudian mengambil konten berita tersebut. Selanjutnya nanti akan disimpan di dalam format XLX dan juga CSV. Nah, selanjutnya untuk tahapan pre-processing-nya sendiri, di sini kami menggunakan library Sastrawi untuk menghapus stop word dari teks berita. Kemudian hasil pre-processing tersebut nantinya akan disimpan dalam kolom baru pada clean text. Nah, selanjutnya untuk tokenisasi dan juga padding. Tokenisasi dan padding dalam bentuk numerik ini kami lakukan karena untuk model RNN sendiri itu memerlukan inputan dengan panjang yang konsisten dalam pemrosesan batch nantinya. Kemudian untuk encode labels-nya dan juga split data, kami mengencode label kategori berita teknologi dan juga bisnis, kemudian membagi datanya menjadi data latih dan juga data uji. Selanjutnya untuk model RNN-nya sendiri, kami membuild dan juga membangun dan melatih model RNN dengan LSTM untuk mengklasifikasikan berita. Nah, model ini memiliki lapisan embedding dan juga lapisan dense dengan aktivasi softmax. Kemudian untuk hasil dari evaluasi model, di sini kami mendapatkan akurasi yaitu 80%. Untuk hasil akurasi dari model RNN ini kami rasa sudah cukup baik, dan kami dapat menyimpulkan bahwa pendekatan ini efektif untuk pengklasifikasian berita. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.